Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang Ibu akan memberitahu apa materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Tetapi sebelum itu, Ibu tidak akan merasa bosan untuk mengingatkan kalian di masa pandemi seperti ini selalu patuhi protokol kesehatan ya. Dengan mentaati 5M. Apa itu 5M? 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini ada 2, yaitu yang pertama, materi tentang sistem ekonomi campuran, dan yang kedua, materi tentang sistem ekonomi Pancasila. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran, yaitu dalam pembelajaran kali ini, harapan Ibu kalian dapat memahami dan mengerti apa itu sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi Pancasila. Dan harapan Ibu kalian juga mengerti apa itu tujuan, kelebihan, dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi Pancasila. Baik, selanjutnya kalian simak penjelasan materi dari Ibu berikut ini ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu materi sistem ekonomi campuran. Nah, di sini apa sudah ada yang tahu apa sistem ekonomi campuran itu? Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan dua sistem. Dua sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi liberal atau kapitalis dan sistem ekonomi terpusat atau komando. Di sistem ekonomi campuran kali ini, pihak pemerintah dan pihak swasta itu saling bekerja sama dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi itu seperti mencampurkan karakteristik pasar, menetapkan kebijakan-kebijakan, dan ekonomi tradisional pada negara tersebut. Kenapa pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta? Karena pihak pemerintah memiliki tujuan yang baik untuk masyarakatnya. Tujuannya ini agar ekonomi dapat memberikan manfaat yang secara nyata dan memberikan kemakmuran serta kesejahteraan bagi masyarakat umum. Di negara-negara ini ada yang mengikuti ekonomi sistem atau menganut sistem ekonomi campuran ini, yaitu yang pertama negara Maroko, kedua Malaysia, ketiga Filipina, dan yang keempat Prancis. Sebenarnya ekonomi campuran ini bukan hanya penggabungan antara dua sistem ekonomi, tetapi juga penggabungan antara dua unsur, yaitu unsur kapitalisme dan unsur sosialisme. Selanjutnya, di dalam sistem ekonomi campuran ini juga memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu ada 6. Yang pertama, pihak pemerintah dan pihak swasta memiliki peranan aktivitas atau peranan aktif yang sama dalam kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, sumber daya vital yang berhubungan dengan hidup hajat orang banyak itu dikuasai oleh pemerintah. Dan yang ketiga, jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi harus selalu mengikuti mekanisme pasar. Jadi, pihak swasta ataupun pihak pemerintah tidak bisa sembarangan jika ingin memproduksi barang dengan jumlah yang banyak atau jenis yang beragam. Dan yang keempat, pihak swasta memiliki kebebasan pada batasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kelima,
perencanaan, peraturan, dan penetapan kebijakan itu semuanya sudah disusun oleh pemerintah atau direncanakan oleh pemerintah. Jadi pihak swasta tinggal mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh pemerintah. Dan yang keenam, persaingan yang terjadi pada pasar adalah persaingan bersih yang akan selalu diawasi oleh pemerintah. Jadi tidak mungkin ada persaingan kotor di dalam kegiatan ekonomi. Tak hanya ciri-ciri, di dalam sistem ekonomi campuran kali ini juga memiliki kelebihan serta kekurangannya. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Oke, kita langsung masuk pada yang kelebihan dalam sistem ekonomi campuran. Kelebihannya yang pertama yaitu hak perseorangan diakui. Yang kedua, terjaminnya kestabilan ekonomi. Yang ketiga, penetapan harga barang bisa dikendalikan. Dan yang keempat, pemerintah mementingkan keperluan masyarakat. Yang kelima, tidak terjadi monopoli baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Yang keenam, persaingan bebas menjadikan perkembangan ekonomi berjalan pada arah yang lebih baik. Yang ketujuh, inisiatif dan motivasi perseorangan menjadikan hidup lebih baik tetap ada. Yang kedelapan, pihak swasta tidak dapat bersewenang-wenang dalam menggunakan sumber daya. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, masing-masing orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Tadi kelebihan, kita langsung masuk pada kekurangan dalam sistem ekonomi campuran. Kekurangan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama yaitu tanggung jawab pemerintah lebih besar daripada pihak swasta. Yang kedua, sumber daya modal yang ada sangat berpengaruh pada keberhasilan menjadikan yang kaya cenderung lebih mudah kaya. Dan yang ketiga, walaupun pemerintah berperan aktif, tetapi masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran masih akan banyak muncul dan berkembang. Dan yang keempat, pemerataan pendapatan ini sulit diwujudkan. Yang kelima, tidak adanya kejelasan tentang seberapa besar pengaruh pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir atau yang keenam, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat daripada dengan sistem ekonomi pasar atau liberal. Ini untuk penjelasan sistem ekonomi campuran dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan. Ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa ditanyakan lewat kolom komentar ya. Oke, kita langsung masuk pada materi yang kedua, yaitu materi tentang sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila ini muncul karena ide-ide dari para pebisnis di Indonesia, yang dimana sistem ini sebenarnya sama halnya dengan sistem-sistem ekonomi yang beredar di dunia. Namun sedikit berbeda, sistem ekonomi Pancasila ini dijiwai oleh ideologi Pancasila dengan berlandaskan azas kekeluargaan dan azas gotong royong. Dan sistem ekonomi Pancasila ini sama halnya dengan sistem ekonomi negara lainnya yang menganut filosofi hidup negara tersebut. Dan di dalam sistem ekonomi Pancasila ini, seluruh warganya diperbolehkan untuk membuka dan membangun usaha, tetapi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Dan biasanya usaha yang dibangun oleh warga ini adalah usaha swasta yang bersanding dengan perusahaan negara seperti pertambangan, perbankan, perikanan, dan pertanian, dan masih banyak lainnya. Dan sistem ekonomi ini diharapkan bisa berperan aktif dalam negara Indonesia karena dilihat dari banyaknya pebisnis yang sudah menjadi pendiri perusahaan startup yang mendominasi konsumen di Indonesia. Di dalam sistem ekonomi Pancasila kali ini juga memiliki beberapa tujuan, yang diantaranya yang pertama adalah memberikan atau memunculkan kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyatnya.
Dan yang kedua, kestabilan ekonomi dalam kesempatan kerja yang luas. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang baik dari tindakan dalam berbisnis. Dan yang terakhir atau yang keempat, adanya perimbangan yang wajar antara kepentingan sekarang dan kepentingan masa depan. Setelah kita tadi mempelajari tentang tujuan dari sistem ekonomi Pancasila, kita langsung masuk pada fungsi-fungsi dari sistem ekonomi Pancasila. Nah, fungsinya itu ada 4. Yang pertama, sebagai penyedia dorongan untuk melakukan proses produksi. Dan yang kedua, supaya dapat tercipta koordinasi yang tepat dalam sebuah aktivitas individu di bidang perekonomian. Dan yang ketiga, mengatur pembagian hasil yang sama dari suatu produksi dari seluruh anggota masyarakat. Dan yang terakhir adalah dapat menciptakan mekanisme tertentu yang dimana agar distribusi baik barang dan jasa itu dapat berlangsung dengan baik. Oke, kita langsung masuk pada kelebihan dan kekurangan dalam sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, kita masuk ke kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan dengan asas kekeluargaan. Dan yang kedua, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Yang kelima, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang keenam, sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan perwakafan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. Nah, untuk yang ketujuh, hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Nah, yang terakhir atau yang kedelapan, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, itu tadi untuk kelebihan. Dan sekarang kita masuk pada kekurangan dalam sistem ekonomi Pancasila. Kekurangannya ada 3. Yang pertama, sistem free fight liberalisme yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain. Nah, untuk yang kedua, kekurangannya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, sistem etasisme negara sangat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Nah, itu untuk kelebihan dan kekurangannya dalam sistem ekonomi Pancasila. Nah, itulah dari pengertian, tujuan, fungsi, serta kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi Pancasila. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari Ibu untuk hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Langsung saja, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan dan kalian bisa menjawabnya melalui kolom komentar. Baik, pertanyaan yang pertama, aktivitas ekonomi apa saja yang dilakukan pemerintah dan swasta dalam sistem ekonomi campuran? Yang kedua, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem yang dijiwai oleh ideologi Pancasila dengan berlandaskan asas apa? Dan yang ketiga, di dalam sistem ekonomi Pancasila, usaha swasta apa yang bersanding dengan perusahaan negara? Dan yang terakhir, yang keempat, negara mana yang menganut sistem ekonomi campuran?
Baiklah, sebelum kita mengakhiri video pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama ya materi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, tadi kita telah mempelajari 2 materi, yaitu yang pertama materi tentang sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi Pancasila, yang dimana pada masing-masing sistem ekonomi ini kita telah mempelajari tentang pengertian, tujuan, fungsi, ciri-ciri, dan kelebihan serta kekurangannya. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat yang baik untuk kalian ya. Sebelum itu, Ibu ingin meminta maaf jika ada salah kata dan pengucapan serta penjelasan materi pada hari ini. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.